Oke, berangkat dari Buperta Cibubur part 2, etapa 2. Karena tadi videonya udah terlalu panjang, 45 menit dari Blok M. 9 total udah 45 menit perjalanan dari Blok M ke Buperta Cibubur. Hitungannya cepet, standar sih kalau lancar, standar. Kalau lancar standar, teman-teman. Standar. Dari Blok M ke Buperta Cibubur 45 menit tuh standar, teman-teman. Cepet, ya lancar, lihat ya. Ini terminus LRT Harjamukti. Ada yang ke Harjamukti, ada yang ke Bekasi tuh. Masuk tol lagi. Ini jadinya TJ rasa Royal Trans ini kalau ke Bogor. Karena masuk tol terus. Wih, Podomoro Go View mulai dari 900 juta rumah. Rancamaya 900 juta tuh hitungannya murah sih, teman-teman. 900 juta itu. Ada rumah-rumah di sekitaran Jakarta dan sekitarnya ya. Susah kalau dapat 1M, 2M. Paling murah tuh paling murah tuh 3, 4, 5, 6 gitu. Itu udah paling murah, teman-teman. Ini saya aja jual rumah di Mampang Perapatan harga berapa? 11,5 miliar. Itu aja belum laku-laku loh sampai hari ini. Rancamaya itu udah masuk Bogor, teman-teman. Gila, 45 menit loh tadi perjalanan dari Blok M ke Buperta Cibubur etapa 1. Wih, apa di UD apa itu? Jadi kalau saran saya buat TJ ya, itu mending limiternya dimatiin deh. Limiternya dicabut aja deh. Jadi biar waktu perjalanannya juga lebih hemat, dan juga mereka yang pengen cepat sampai tujuan itu terakomodir gitu. Dimasukkan aja ya buat TJ ya gitu. Karena kan orang sekarang nyarinya bukan nyari nyaman, nyari murah gitu. Nyari nyaman iya, nyari murah iya, nyari praktis iya, tapi juga nyari cepat. Nah, kalau dibikin cepat TJ ini ya, itu pasti mobil-mobil pribadi itu hilang nanti. Orang pada kesini semua. Ini usul sih. Kalau TJ-nya dibikin cepat, fleksibel, aman, ya, itu pasti lama-lama akan jadi gula buat pengguna kendaraan pribadi naik ke sini. Apalagi ini TJ Bogor yang lokasinya strategis loh. Mulai Senin besok gak lagi di Baranang Siang, gak lagi di Cidangyang, tapi di Botani Square, di parkiran Damri ya. Ntar saya tunjukin di mana nanti mulai Senin besok. Start finishnya dari Bogor di mana. Jadi hari ini dan besok ini edisi terakhir Bogor Baranang Siang dan Cidangyang. Jangan sedih ya, karena masih ada. Cuma titik start finishnya pindah. Karena konon katanya di Cidangyang itu ngantroy panjang. Dan itu nyampur sama pengguna bis kita.
pengguna bis kita yang ke Ciawi. Makanya kan kemarin pas saya pertama ke sono kan ini, oh Pak ini ngantri Cidang apa bis kita ya? Saya bilang bukan, TJ gitu. Jadi mungkin supaya nggak bercampur dengan pengguna bis kita yang arah Cidangyang, kok Cidangyang lagi sih, arah Ciawi itu dari Cidangyang pindah ke Botani Square, malah lebih enak karena ini nggak boleh sebenarnya di bahu jalan ini, hanya untuk darurat aja sih sebenarnya, nggak boleh kalau menurut aturan lain berlaku, nggak boleh di bahu jalan. Tuh, expander facelift udah ada di jalanan. Wih, itu expander major, itu expander facelift yang ke apa ya? Ketiga. Nah, itu facelift yang kedua. Facelift pertama 2020, facelift kedua yang sebelah kanan saya tadi, facelift ketiga yang di belakangnya. Nah itu Civic FD, Civicnya Mas Arkan, walaupun bukan, udah dijual. Udah dijual oleh apa, garasi gubernur, dan udah laku Civic FD-nya Mas Arkan. Nah, ya, Mas Arkan tuh YouTuber yang inspirasi saya bikin kayak gini, bikin konten bus gini, walaupun baru bus dalam kota ya, ataupun bus mini akap. Ini kan mini akap jatuhnya ke Bogor. Ini kita udah hampir 1 jam ya perjalanan, hampir sejam perjalanan, baru mau sampai mana ini. Karena tadi kita berangkat Blok M 835, ini udah 9.20, udah 50, hampir 50 menit. Udah 55 menit malah. Belum deh, belum 55 menit. Berapa tadi? Udah hampir sejam lah intinya, udah hampir sejam. Ya benar, udah 50, udah ya. Terus sebelah kanan yang menara tinggi itu Masjid At-Thohir, masjidnya Erick Thohir. Di belakangnya sekolah karakter itu. Itu Masjid At-Thohir namanya. Itu masjidnya Erick Thohir, pemiliknya Mahaka Media yang saat ini Menteri BUMN, Menteri BUMN Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Merah Putih, sama satu lagi Ketum PSSI. Berarti tadi 40 menit ya, maaf saya ralat. Ini udah 45 menit perjalanan dari Blok M ke Cimanggis, 45 menit. Ini kita baru lewat Cimanggis Depok, teman-teman. 45 menit Cimanggis. Tadi saya ralat ya teman-teman ya, saya ralat ya. Tadi kita ke Buperta Cibubur itu sekitar 40 menit perjalanan, bukan 45, 40 menit normal, lancar normal, 40 menit. Karena kita tadi sampai di Buperta tuh 9.15 pagi, masih normal. Jadi 40 menit. Jadi kita baru lewat Cimanggis, 45 menit. Masih ada aja Eagle High. Dia pakai Jetbus 2 Trafego. Eagle High masih ada aja ya. 45 menit perjalanan dari Blok M sampai KM 21400B, rest area Cimanggis. Nah ini udah 50 menit perjalanan nih.
Nih makanya kenapa saya usul TJ ini limiternya dicabut supaya nggak begini. Ini terlalu makan waktu perjalanannya. Jadi biar, karena sekarang kehidupan di Jabodetabek itu bukan slow pace kayak dulu, udah fast pace. Jadi untuk mengimbangi kehidupan yang fast pace kayak gini tuh nggak bisa Transum itu dibikin lambat-lambat gitu loh. Karena orang sekarang ngincernya nomor satu tuh bukan lagi nyaman, murah, aman gitu ya. Nomor satu tuh yang diincar orang tuh cepet. Nomor dua yang diincar adalah praktis. Yang ketiga fleksibel. Baru nyaman, aman, ya, pakai AC dan seterusnya. Itu sekunder teman-teman. Tapi kalau primernya apaan nih? Kendal industrial, Pak KEK Kendal. Bogor kurang lebih 18 menit katanya ya, kalau lancar. Jadi kasihan orang kalau dibikin kayak gini kan, orang mau cepet sampai tujuan jadi lama gitu. Baca koran sambil makan rebus. Jaket harap menjaga ketenangan di dalam. Gitu loh. Jadi supaya nggak terlalu membuang-buang waktu juga gitu. Jadi ini harus dibikin lebih fast pace lah, intinya itu. Lebih bisa mengimbangi kehidupan Jabodetabek yang fast pace, intinya gitu. Terutama Jakarta ya. Jadi mau nggak mau harus TJ dibikin cepat, KRL dibikin cepat, LRT dibikin cepat, MRT dibikin cepat gitu kan. Ya paling enggak limiternya tuh dicabut, satu. Yang kedua yang tadi pagi kita bicarain, KRL Express hidup kembali. Biarkan KRL melaju 100, 110, 120 km per jam. Ini nggak apa-apa sebenarnya. TJ dikasih kecepatan 100, 120 nggak apa-apa kan, masih sesuai aturan gitu loh. Jadi orang mau sampai Bogor itu nggak nyampe 1,5 jam, mungkin bisa 1 jam cukup. Nyampe Peak 2 yang konon katanya butuh waktu 3 jam katanya ya 3 jam karena muter-muter ya. Mungkin 1,5 jam sampai, bisa terpangkas setengahnya. Ya ini masukan aja sih buat Pemprov Jakarta yang menyediakan ini kepada warga Bogor ya. Jadi sekali lagi warga Bogor ini harus terima kasih kepada Mas Pram Bangdul ya. Karena yang menyediakan ini adalah Mas Pram Bangdul, bukan Kang Deddy. Nah, ini kita OTW keluar teman-teman, arah Citerep. Jadi dia kalau dari Bogor dia keluarnya tuh di Sentul City, di Sentul. Keluar lagi di Simpang Sentul. Masuk lagi. Keluar lagi nanti pas mau deket-deket arah ke sirkuit Sentul. Ya Citerep lah intinya itu. Jadi dia ini keluar masuk tol kalau dari Bogor. Sama mungkin gini ya teman-teman ya. Mungkin karena pihak TJ nonton video saya, yang nonton video saya dan video teman-teman yang naik TJ dari Bogor ke Jakarta mungkin ya, melihat
keluar dari halte Cidangyang itu jalurnya tuh sempit, pakai banget gitu loh. Pas mau masuk tol, saya pun juga kaget pas pertama kali, bis besar lewat jalur sempit itu. Wow banget gitu. Ini bayar lagi 7.500, jadi total ini keluar nih sekitar 42.000 sampai hampir 50.000 rupiah habis Pak supirnya buat rate Jakarta Bogor ini. Habis hampir 50.000 keluar masuk tol. Satu rate lah. Ini baru satu rate loh. Kalau 2 rate udah habis hampir 100.000. Ini kita keluar Citerep, Terep 1. Agra tuh dari Kampung Rambutan ke Bogor. Pemberhentian berikutnya pintu tol Citerep 2. Periksa kembali. Ini pintu tol Citerep masuk tol lagi nih. Kanan ke Pakansari teman-teman. Pakansari itu tempat Persija sempat main sebelum bener-bener permanen pindah ke JIS sana tuh di Ancol. Jadi teman-teman kalau nanya, jadi tot dan begini kan, nah tet gitu. Jadi kalau teman-teman nanya, Pak bisa lewat Cibinong nggak? Nggak teman-teman, langsung masuk tol lagi. TJP 11 lewat Cibinong nggak teman-teman? Kalau nanya, Pak lewat Cibinong nggak Pak? Nggak, kita nggak belok kanan. Nggak lewat Cibinong, lurus terus. Jadi mohon maaf teman-teman ya, TJ belum buka ke Cibinong gitu. Ke Cibinong belum buka, ke Parung belum buka. Itu nanti mudah-mudahan bisa lah TJ buka ke Parung ya, biar nanti orang yang tinggal di Parung juga ikut bisa merasakan Transjakarta. Jadi sekali lagi katanya, Pak lewat Cibinong nggak Pak? Nggak lewat. Jadi memang ini lewatnya Citerep sama Sentul nanti. Jadi gini ya teman-teman ya, satu rate-nya ini ya, satu rate-nya ini Pak supirnya tap berapa kali? Satu rate-nya ini Pak supirnya ini habis saya hitung-hitung ya, saya hitung-hitung 42.000 bayar tol. Ini baru satu rate loh. Tadi bayar tol masuk pertama Pancoran. Tadi keluar tol Buperta 7.500 tambah lagi 7.500 berapa tadi? Terus tadi keluar lagi Citerep 7.500. Ya kan? Jadi total satu rate ini udah habis 42 teman-teman. 42.000. Kalau baliknya dari Cidangyang ke Blok M habis 42 karena kan bayar tol lagi di Cililitan.
Bayar tol Cililitan. Aduh, 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 aduh. Iya, bayar sana. Iya. Depok sering punya. Gila lo ya. Jadi Pak supirnya ini harus isi berapa tuh di e-money-nya tuh buat kesini. Habisnya tuh 142.000 loh dari Cidangyang, dari arah atau mulai Senin besok dari arah Botani Square ke Blok M ya. Habis 42 loh. Satu rit itu. Satu rit. Teman-teman. Gila. Turun di terminal Barana. Kaki. Wih, Gunung Harta dari Ciawi kemana itu? Pakai Osor 1836 O500 R 1836 itu bikinan Spanyol teman-teman. Pelanggan yang terhormat, jalan-jalan ke Pesanggerahan. Jangan lupa beli ikan gabus. Jangan. Yuk, kita jaga kebersihan. Jangan makan dan minum di dalam bus. Nah, apa bedanya dengan suksesornya O500 RS 1836? Beda assembly-nya. Kalau O500 1836 yang tadi itu dirakit di Spanyol, di assemble-nya di Spanyol. Kalau O500 RS 1836 itu assembly-nya dia di Brazil. Dan panel instrumennya itu yang dipakai di 1626 yang ini. Sama dengan yang dipakai di 1626 yang ini ataupun 16 siang Johor kayak kaki 1626 di yang Euro 4 yang di assemble di India. Nah, cuma 1626 yang Euro 4 ini baru ada manual doang, yang maticnya belum ada. Sudah 1 jam perjalanan dari Blok M ke Sentul. 1 jam teman-teman. Ini kita keluar lagi nih, keluar arah sirkuit Sentul. Nanti kalau video ini tayang ya teman-teman, teman-teman boleh hitung di part 1 dan part 2 nya yang ini berapa kali limiternya bunyi. Boleh hitung. Ini kita keluar dulu teman-teman, arah ke sirkuit Sentul IPSC. IPSC itu Indonesia Peace and Security Center. Di situ tinggi, di situ adalah flagpole tertinggi di Indonesia. Ini bayar lagi 7.500 teman-teman. Bayangkan. Bayar lagi 7.000. Ini bayarnya 7.500 lagi teman-teman. Jadi sudah dari Blok M ke Sentul ini apa? Sudah 4 kali bayar 7.500. Nah, silakan teman-teman hitung sendiri. Habis berapa Pak supirnya bayar tol. Kalau dari Cidangyang ke Blok M itu habis 42.000.
bea cukai Kemenkeu. Kita dia ya, makan apa? Ya. Jadi kita kontrol dulu. Jebus dua ya. Dulu bisa lurus teman-teman, cuma sekarang dibelokkan ke kiri dan yang lurus itu dibikin one way. Iya, Pak. Pemberhentian berikutnya Monumen Pancakarsa. Monumen, oh ini Monumen Pancakarsa. Dan hati-hati melangkah. Oke. Terima kasih. Oh ini ya yang namanya Monumen Monumen Pancakarsa. Pancakarsa. Ini Citra Sentul Raya, the new integrated city. Wah. Oh ini Monumen Pancakarsa. Jam operasional 7 pagi sampai 8 malam. Tapi sayangnya sepoi. Berhentinya pas di Alfamart, Indomaret. Keren sih. Jadi sekalian kalau mau ke sirkuit Sentul sebelum nonton balap atau sebelum balapan ya, kalau mobil kita udah di lokasi bisa mampir-mampir dulu ke Alfa sama Indomaret, nongkrong dah. Ini ada mbak-mbaknya depan pintu, jadi kita ke kanan dah. Oh ini tuh yang namanya Monumen Pancakarsa. Baru tahu saya di sini. Lurus tadi itu ke sirkuit Sentul teman-teman. Kiri situ tadi ke arah IPSC. Wih, pakai apa? Jetbus 5 cuy. Apa tuh? Apa tuh? Jetbus 5 pintu tengah. Saya kurang suka kalau bus itu pintu tengah teman-teman, apalagi bus ankle ya, kayak ini kan 1626 ini kan bus ankle 4x2. Saya sukanya tuh kalau bus ankle tuh pintu belakang, kalau yang modelannya coach. Kalau ini kan modelannya city bus, jadinya apalagi kan bus rapid transit. Kalau city bus wajar kalau di tengah pintunya, tapi kalau untuk coach saya lebih suka pintu di belakang yang kayak gitu tuh, belakang situ posisinya. Lebih suka kayak gitu. Apa kalau bus ankle? Kalau bus ankle loh ya, kalau bus tronton beda urusan. Sejam ya kita sampai Sentul tadi. 1 jam pas ya, 1 jam pas sampai di Sentul. Dengan kecepatan rata-rata 50 sampai 80 km per jam. Tadi apa? Damre angkutan perkotaan. Habis berapa duit itu? Dia juga angkutan perkotaan sih. Ini karena ke kiri gak bisa ada mbak-mbak, jadinya ke kanan aja lah. Salib Hiba Prima Sukabumi Kalideres. Bakal jam berapa tuh dari Kalideres ya? Disalib lagi. Enggak sih, enggak disalib karena kita kena limit teman-teman. Ini Sinjai mana? Bekasi Sukabumi. Jauh loh, Sukabumi Bekasi. Itu jatuhnya Sinar Jaya AKDP. Ini rest area yang hot. Dan Legend. KM berapa ini ya? Rest area KM berapa ini? Ini Legend. Dari saya kecil udah ada ini rest area ini. Ini legend banget. Setiap kali mau ke puncak tuh pasti di situ dulu. Ngeres dulu di situ. Ya pokoknya gitulah.
Nah kalau Sentul Selatan tuh rumah YouTuber Jody Wahyu. Wih, itu Verosa apa Highline ya? Kalau Verosa diesel nggak mungkin suaranya kayak tadi. Kayak Verosa deh, itu bensin sebenarnya. Kalau Highline nggak kayak gitu suara, saya hafal. Walaupun dibikin kayak gitu ya, bikin galvo. Nah ini Sentul Selatan, keluar lagi kita ternyata Sentul Selatan. Ya, keluar lagi kita Sentul Selatan. Sentul Selatan, saya nggak bisa kelihatan sih, ini ada mbak-mbak yang ngalangin. Itu Mahardika dari mana ke mana tuh? Dari Ciawi atau Bubulak kemana itu? Ini sebelah kiri SICC teman-teman, Sentul International Convention Center, tempat acara banyak lah acara yang di host di sana. Banyak tuh bus pariwisata Bin Ilyas pakai OF 917 RF itu juga di assemble di India itu. Ini SICC teman-teman. Nah ini rumah YouTuber Jody Way, gak jauh nih dari pintu tol Sentul Selatan. Walaupun dia base camp, walaupun dia base ya atau tinggalnya Mas Jody Way itu di Ngemplak, Solo. Rumahnya dekat pintu tol Ngemplak, Solo. Rumah aslinya ya. Rumah aslinya di Solo, di Ngemplak. Gitu. Kalau di sini rumah ibunya. Dia ini udah 5 kali bayar 7.500 rupiah. Nah tanya itu silakan hitung sendiri berapa banyak udah Pak supirnya keluar duit buat bayar tol. Gitu. Kalau ini rumah dari ibu ya. Rumah dari ibunya Mas Jody Y di sini dekat pintu tol Sentul Selatan. Kalau aslinya rumahnya tuh di Ngemplak, Solo. Cuma orang tuanya Mas Jody itu tinggal di Pekanbaru, Riau. Nah ini teman-teman, maaf saya berdiri bentar ya, karena ada mbak-mbaknya. Nih, waktu pertama kali saya dari Cidangiang, dari Bogor ya, macetnya tuh di sini nih, di bundaran Sentul ini. Karena ditambah dengan cuaca hujan. Ini alhamdulillah lancar. Ini macetnya tuh di sini nih. Macet parah banget sampai ke Aeon Mall di sini. Di sini nih waktu itu. Macetnya parah banget. Itu yang bikin perjalanan kita waktu itu jadi 1 jam 50 menit, hampir 2 jam perjalanan. Parah banget macetnya. Sampai ke Aeon macetnya. Aeon Mall Sentul. Aeon Mall Sentul tuh ke belakang kita teman-teman. Kayaknya kita nggak berhenti di Aeon Mall Sentul, tapi kita ke Bellagio. Bellanova, Bellagio lagi Bellanova. Nah. Mall Bellanova Sentul. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati pelanggaran. Terima kasih. Next stop, Mall Bellanova Center. Totan. Please check your belongings and step carefully. Ini Thank you. macet banget. Tapi ini alhamdulillah lancar. Ini udah berapa? Tuh kan tot lagi kan, banyak kali tot deh. Dia udah 1 jam, udah 70 menit perjalanan ya teman-teman. Sekarang jam 9.48 ya. Udah 70 menit, 1 jam 10 menit perjalanan.
pariwisata Kalebas tuh pakai Jetbus 3. Rombongan ya bus wisata Kalebas pakai JB3 semuanya. Kayak Jetbus 3. Jetbus 3 tuh keluar 2017 tapi dia downgrade teman-teman. Lampu belakang masuk tol lagi nih. Lampu belakangnya tuh bohlam, lampu rem sama lampu sennya itu bohlam, turun. Nah itu dibetulkan lagi di Jetbus 5 yang desain lampu belakangnya mirip banget dengan Jetbus 2. Kalau saya jujur ya, kalau lampu belakangnya Jetbus 5 tuh yang lampu remnya itu bisa dibikin penuh sampai bawah itu tarikannya, itu malah lebih cakep lagi daripada kepotong kayak gitu. Mendingan dibikin penuh full sampai bawah gitu. Jadi malah lebih mirip lagi dengan yang Jetbus 2 gitu. Kalau pagi sih lancar ya teman-teman ya. Kalau pagi sih lancar. Ini ya, pokoknya kita di Bogor nanti cuma ya numpang jalan pagi ya, numpang jalan pagi aja. Numpang jalan pagi di sekitaran jalan Juanda teman-teman. Nanti kita pulangnya naik ini lagi. Ya kita, tapi maaf ya, nanti pulangnya saya nggak bikin video karena sudah pernah teman-teman, teman-teman nanti bisa lihat itu saya bagi jadi 3 etape ya, karena perjalanannya cukup lama. Blazer lewat ya, cukup lama, panjang ya, karena macet. Tapi kalau ini lancar kayaknya nggak tahu deh. Nggak tahu deh ya. Ini udah 80 menit perjalanan ya. menit perjalanan, hampir 80 menit. Udah 80 menit perjalanan. Hari Kamis 9 Agustus. Mohon tidak makan, minum dan merokok tidak harus. Jadi apa? Jadi udah pas 80 menit ya. Tadi 75 menit. Tadi 70 menit, ini 75 menit, maaf teman-teman. 75 menit. 75 menit perjalanan. Aplikasi Travo ya Pak tuh. Ini rest area yang juga ikonik ya. Siapa tuh dikawal tuh? Siapa itu dikawal itu? Gak mungkin banget kalau Pak Prabowo, karena Pak Prabowo itu kan kemana-mana dia pakai maung pindad, udah nggak pakai Alphardnya lagi. Jadi saya pikir sih nggak mungkin itu adalah rombongan dari Presiden Prabowo, nggak mungkin banget.
Karena kan Pak Prabowo kemana-mana pakai ini kan, mau Garuda. Dan tinggalnya juga tinggal di Istana Merdeka, nggak PP Hambalang Jakarta gitu. Kalau Pak Jokowi, dia tinggalnya di Istana Bogor, teman-teman. Dia memilih menjadikan Istana Bogor itu kediamannya, tapi tetap berkantor di Jakarta. Aduh, yang belakang saya lagi main musik nih, kena copyright. Nah. Harusnya gini, boleh nggak saya kasih saran ya buat teman-teman, kalau misalkan mau dengerin musik atau scroll kayak TikTok, snack video, YouTube Short dan sejenisnya yang bermusik lah gitu. Kalau saran saya, bawa headset teman-teman. Bawa headset, bawa earphone. Mau itu yang kabel ataupun yang wireless, supaya penumpang yang di sebelah Anda atau di belakang di depan itu nggak keganggu. Ini 80 menit perjalanan loh. Tidak, 80 menit udah mau sampai Bogor. Wow. Wow. 80 menit itu 1 jam 20 menit. Wow. Gak apa-apa, video ini saya pentokin sampai di Baranang Siang. Udah mau sampai, cuma tinggal 500 meter. Udah tinggal 500 meter lagi. Jadi kita nanti closingnya di titik paling baru dari TJ P11 ini ya. Mulai Senin besok tanggal 30 Juni 2025. Nanti juga saya akan fotokan untuk Anda. Sekarang jam 9.56 pagi waktu Indonesia Barat. Ini pas 80 menit loh. Ini lebih cepat dari prediksinya Mas Pram. Karena kan Pramono Anung bilang 85 sampai 95 menit kan perjalanannya. Ini 80 menit loh. 80 menit udah sampai Bogor. Walaupun belum full ke Baranang Siang. Oke, nanti kita lihat ya, apakah prediksinya Mas Pram ini terbukti apa enggak. Kita lihat, kita tes. Ini tapi 80 menit udah mau sampai Bogor. Ini hitunginnya cepet loh. Walaupun kita nggak bisa nyalakan Pak supirnya ya, TJ-nya kenapa lambat ya, karena masih di limit, masih kena limiter, masih dibatasi kecepatannya, dan limiternya nyala terus gitu. Ini kali ke-6 bayar 7.500. Pelanggan yang terhormat, burung gagak terbang ke terminal. Cakep. Ayo menolak dan mencegah segala Transaksi gagal, waduh. Transaksi gagal, waduh. Gimana tuh? Nih. Tuh. Mobil depan kita transaksinya fail, gagal. Ini gimana ini? Galau mobilnya, soalnya di belakangnya mobil gede. Mau mundur gak bisa. Di belakangnya bus, gimana tuh? Ya sudah, nanti kita sambung lagi. Oke, lanjut teman-teman. Ternyata bisa. Kartunya trouble tadi. Apa saldonya kurang apa gimana nggak tahu dah. Kayaknya sih kartunya trouble, teman-teman.
Kalau nggak itu ya langsung gaspol mobil depan tadi. Sekarang jam 9.58. Kayaknya benar prediksinya Mas Pram ini 1,5 jam perjalanan ya. Enggak dong, ini baru 80 menit. Enggak dong, ini baru 80 menit. Enggak dong ya. Ya 80 menit, cepet sih hitungannya. 80 menit ya, udah sampai Bogor. Tadi kita berangkat 8.35 ya. 1 jam tadi kita udah nyampe Sentul ya, Cimanggis lah lebih tepatnya. 1 jam kita udah di Sentul ya. 1 jam udah nyampe di Sentul. 1 jam 10 menit kita udah keluar dari Sentul. Jadi memang ini cepet sih ya. Jam 10 pagi di Indonesia Barat. Jadi kita sampai di Baranang siang kayaknya sih, kalau nggak jam 10 pas ya, jam 10 pagi lewat teman-teman. Tapi kalau jam 10.05 teman-teman, berarti pas 1,5 jam, pas 85 menit, pas 1,5 jam perjalanan, 1,5 jam. Jadi ini 85 menit, ternyata prediksinya terbukti. 85 menit perjalanan teman-teman, artinya 1 jam 25 menit. Kita nggak bisa nyalahkan supirnya ya, nggak bisa teman-teman, karena ini TJ juga sudah karena ini TJ nya masih dalam keadaan di limit teman-teman. Makanya jadi seringnya pelan. Makanya kenapa butuh waktu 1,5 jam perjalanan. Oh jadi ternyata muter dulu, gak lurus. Muter dulu di satu, di Masjid Raya Al-Mi'raj. Kalau kita kan waktu itu udah ke Masjid Agung Al-Isra kan, di alun-alun, atau Masjid Agung Kota Bogor, Masjid Agung Al-Isra namanya. Nah yang sebelah kanan ini namanya Masjid Raya Al-Mi'raj atau Masjid Raya Kota Bogor. Nah, nanti nggak tahu kita zohoran di sini apa enggak, lihat nanti teman-teman. Saya nggak tahu di Bogor ini mau ngapain. Yang jelas teman-teman, saya waktu itu berburu nasi goreng di Bogor Shoesyah. Pelanggan yang terhormat, Oh, masuknya dari sini, dari samping masjid. Blok M Bogor. Sebelum meninggalkan bus, periksa kembali barang bawaan Anda dan darurat saat melangkah. Terima kasih. Oke, jadi pas 1,5 jam perjalanan, 90 menit, We are now sama kayak naik KRL. Blok M Bogor. Please check your belongings and step carefully. Thank you for using Transjakarta and have a nice day. Ini Gumarang Jaya ke Padang, Sumatera Barat. Tujuan akhir. Oke. Wih. Ini Mini Arta teman-teman, ke Kampung Rambutan. Dari sini ke Kampung Rambutan bayar sekitar ya 20-30 ribuan. Kita bayar dulu teman-teman. Oke. Ya, jadi
banyak Pak. Sama-sama. Masih banyak Pak. Oke, teman-teman, setelah 1,5 jam perjalanan akhirnya sampai kita di Terminal Baranang Siang, Bogor. Tujuan akhir TJP 11 untuk yang terakhir kalinya hari ini dan besok sampai di sini di Baranang Siang. Jadi ada 1, 2, 3, 4. 3 dari Mayasari pakai Laksana SR3, Laksana Cityline 3. Ini pakai Tentrem Velocity Swakalola Transjakarta. Jadi setelah 1,5 jam perjalanan ya, untuk kali yang terakhir ya, TJP 11 itu terminusnya di sini. Ini ada warung nasi, ada bus Bima Suci MGI. MGI itu ke Garut ya. Itu 24 jam dari sini lewat puncak. Nah, di sini juga ada bus akap NPM dari Bogor ke Padang, Epastar ke Pariaman, Tasik. Pariaman, dia startnya dari Tasik jauh ya. Ada warung nasi, Takanaraso, ada Sinjai, Jakarta Bogor. Wow, tuh besakap banyak tuh Sinjainya, cuma kita nggak kesana. Nah, ini video akan saya akhiri di pakai Scania loh, Epastar dari Tasik ke Pariaman. Wow, jauh. Ini Sinar Dempo, Pagar Alam Jogja. Wow, jauhnya. Aduh, mau mundur. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini nih artisnya. Juragan 99 Trans dari Malang Bogor dengan julukan Scooby-Doo. Dia pakai JB5 single glass sleeper. Ini Mercy ya, Mercy 1626. Kalau pagi dia Mercy, kalau ya Mercy. Kalau sore dia pakai Ohin Hino RM. Ini 168 ke mana tuh? Purwokerto apa ini? Ini Epastar, double decker coy, Volvo, Jambi Bogor. Volvo V11R. Pak supirnya tadi memberi tangan. Artisnya ini Epastar double decker sama tadi Juragan 99 Scooby-Doo. Ini sisanya Sinjai sama Sinjai Trans Jabodetabek, Agra, Lorena tuh ke ini Cilandak. Bayar berapa? 50 kali. Dari sini ke Cilandak. Tuh, Lorena Trans Jabodetabek. MGI ke Bandung. Wow. Boleh juga tuh ntar dicoba ya. Ini juga Lorena ke Cilandak, Trans Jabodetabek. Nah, teman-teman, saya akan akhiri videonya di titik start dan finish baru Transjakarta P11. Oke. Oh, Kampung Rambutan, bukan Cilandak. Oh, siap 86. Ya, teman-teman, saya akan akhiri video ini di titik start finish yang baru dari bus Transjakarta P11, dan di depan sana ada aksi bela Palestina. Tapi maaf, saya tidak bergabung dulu. Meskipun ya memang saya sampai hari ini adalah bagian dari mereka-mereka yang bela Palestina, tapi mohon maaf untuk kali ini saya
tidak bergabung dulu. Nanti saya sambung lagi setelah saya lewat JPO yang ini dulu ya. Nah teman-teman, jadi sebentar lagi kita akan sampai di titik baru start finishnya Transjakarta P11 per 30 Juni 2025. Nanti sekalian saya juga fotokan buat Anda. Di mana itu? Ini dia. Di depan sana ada aksi bel pasiran, tapi maaf saya tidak bergabung dulu. Nah, di sini nih. Oke, kita masuk dulu ya, teman-teman. Nah, di sini nih, teman-teman. Disinilah titik start finish baru dari bus Transjakarta P11. Di sini nih. Jadi dia satu parkiran dengan bus Damri. Di sini nih. Pokoknya di sini. Di depan IPB Convention Hotel. Nah, jadi nanti di sini nih. Mulai Senin besok. Ya. Nah, tuh sudah disiapkan. Yuk kita mampir sebentar. Nah, di situ tuh, di situ tuh. Yang ada palang Transjakartanya. Jadi posisinya persis di depan IPB Convention Hotel dan IPB International Convention Center. Nah, jadi di sini nanti teman-teman ya. Jadi mulai Senin besok berlakunya. Jadi biar gak salah ini. Mulai 30 Juni ini. Jadi dia satu komplek dengan bus Damri. Ini sebelah ini ada Damri Hino RM 280 ke Bandara Soekarno-Hatta. Pokoknya kalau bingung cari aja loket Damri Bogor Lampung, Bogor Jogja sama Kopi Masa. Nah, di sini nanti Transjakarta P11 yang baru mulai Senin besok akan menjadi terminus. Di sini nih nanti ya. Demikian teman-teman trip Muharraman dari bersama Transjakarta dari Blok M ke Baranang Siang kali terakhir sebelum nanti jadi Blok M Botani Square. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dah menonton.